Jaksa Penuntut Umum menyebut ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerald Plate memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan menerima aliran uang hingga 17 miliar lebih dari TPK pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Johnny Gerald Plate sebesar 17.848.308.000, ujar jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 27 Juni 2023. Pada dakwaannya, Johnny G. Plate meminta uang pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari hingga Februari 2021 kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada terdakwa Johnny Gerald Plate tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerja penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 sambung jaksa. Tak hanya itu, ex-Menteri Menkominfo itu disebut menerima fasilitas bermain golf dari gelombang Menak Simanjuntak sebanyak 6 kali senilai 420 juta. Johnny juga meminta kepada Anang Ahmad Latif agar mengirimkan sejumlah uang untuk kepentingan terdakwa, diantaranya pada April 2021 sebesar 200 juta kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. Kemudian Juni 2021 sebesar 250 juta kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pada Maret 2022 juga disebut ada distribusi uang sebesar 500 juta kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus dan 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioses Kupang. Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate menjalani sidang perdana kasus korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni 2023. Ia memasuki ruangan sidang pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju batik lengan panjang. Johnny pun hanya diam tidak berkomentar saat ditanya awak media. Ex-Menkominfo itu langsung duduk di tempat yang telah disediakan bersama dua terdakwa lainnya. Ketua Majelis Fahzal Henry sebelum sidang dimulai menanyakan keadaan Johnny. "Apakah saudara Johnny Gerald Plate hari ini sehat?" tanya majelis. "Sehat yang mulia," jawab Johnny G. Plate. Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika itu akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Sutikno. Pada dugaan tersebut, JPU menyebut Johnny G. Plate menerima uang mencapai 17 miliar lebih dari dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kemudian Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, Anang Ahmad Latif menerima aliran uang mencapai 500 miliar. Lalu tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryatno, menerima aliran uang hingga 453 juta. Mereka didakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022.